Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi malam hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang baik, kita adalah anak-anak terkasihnya. Karena itu pastikan setiap saat kita mengandalkan Tuhan, pastikan setiap hari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kita. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah. Kami bersyukur buat setiap anugerah kepercayaan yang Allah berikan dalam hidup kami. Kami boleh berkarya, kami boleh bekerja, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah setiap aktivitas kegiatan kami kembali merindukan firman-Mu disampaikan bagi setiap kami. Kami rindu ada arahan-arahan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami untuk kami kerjakan dan kami lakukan dalam keseharian kami. Karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan, hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dan ayat 7, Alkitab mencatat seperti ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara dan saya memiliki status yang jelas. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba kegelapan, tapi hamba terang. Kita sudah diselamatkan dan kita diangkat menjadi anak. Itu sebabnya Alkitab katakan Dia telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati saudara dan saya, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, perhatikan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya status kita adalah anak. Karena kita adalah anak, maka karakter kita, kelakuan kita, keseharian kita harus mencerminkan siapa Bapa kita. Bapa kita penuh kasih. Tunjukkanlah bahwa engkau anak yang juga memiliki kasih. Bapa kita mengampuni, maka tunjukkanlah bahwa engkau anak yang juga bisa mengampuni. Karena sebagaimana Bapa, demikian pula anaknya. Amin saudara. Nah itu sebabnya karena status kita adalah anak, maka Alkitab menjamin bahwa engkau juga adalah ahli-ahli waris. Itu disampaikan ketika apa yang menjadi janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Tuhan bilang bukan hanya Abraham yang mendapatkannya, tetapi mereka juga yang memiliki iman yang sama kepada Abraham. Iman yang sama seperti Abraham. Sehingga pada akhirnya apa yang dijanjikan kepada Abraham, itu juga yang dijanjikan kepada dan saudara dan saya. Dan apa yang dijanjikan Allah itu adalah ya dan amin. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan janjikan saudara. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau apa yang kita lihat dan kita dengar, kita akan penuh dengan ketakutan. Keadaan hari-hari ini, masalah yang belum selesai satu, datang masalah satu lagi yang baru. Kita akan penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Akhirnya kita akan mulai jenuh mengalami hidup. Tapi kalau kita berharap, kita melihat kasih kesetiaan Tuhan, maka kita percaya kita hidup bukan karena melihat, tapi karena
percaya. Kita percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kita percaya bahwa janji yang diberikan Abraham itu juga akan berlaku dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah, ketika kita memanggil Dia Allah yang adalah Bapa kita, maka saya pelajari yang pertama, percaya bahwa Dia selalu bersama kita. Amin. Ini terbukti ketika Yesus berkata, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan umatnya, Allah yang selalu ada bersama dengan umatnya. Itu terbukti ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan memimpinnya dengan tiang awan dan tiang api melalui padang gurun. Iya kan? Disertainya kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah anak dan Allah kita adalah Bapa kita, maka percayalah bahwa Dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Tidak ada masalah terlalu besar, tidak ada pergumulan terlalu pelik, terlalu rumit yang tidak bisa diselesaikan kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Yang sering kali kita risaukan dan takutkan adalah kita berjalan seorang diri. Itu yang merupakan intimidasi iblis. Engkau tidak pernah disertai Tuhan, engkau berjalan seorang diri. Karena orang kalau berjalan seorang diri gampang lemah. Orang kalau merasa dirinya berjuang seorang diri gampang nyerah. Tapi kalau kita menyadari kita nggak pernah berjalan seorang diri, ada pertolongan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan, maka kita dimampukan melihat perkara-perkara dahsyat dan ajaib dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, percayalah bahwa Dia selalu bersama kita. Dia Bapa yang baik. Bapa tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri melalui lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, kata Daud, sebab tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Yang kedua, ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka yang kedua, percayalah bahwa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik yang selalu memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk kita menyelesaikan segala pergumulan kita dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, karena tidak ada bapa di dunia ini yang jahat sekalipun menyuruh anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Nggak ada. Kalau kita tahu anak kita masih umur 8 tahun, 9 tahun, kita nggak akan suruh dia bawa mobil, saudara. Kalau kita tahu anak kita masih belum bisa angkat barang-barang berat, kita nggak akan suruh dia angkat barang-barang berat. Karena kita tahu kemampuan anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia tidak akan pernah mengizinkan masalah pergumulan yang melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Dia setia dan Dia adil. Dan yang ketiga saya pelajari, ketika kita memanggil Allah kita sebagai Bapa, maka ingatlah, dunia bukan akhir dari segala-galanya. Masalah pergumulan kita yang ada di dunia saat ini, itu bukanlah akhir dari hidup kita. Seringkali kita berkata, udah habislah hidup saya, udahlah habis stres, rumah tangga saya nggak bisa dipulihkan, ekonomi saya hancur, dagangan saya, usaha saya bangkrut, habis hidup saya, selesai di sini. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau masih punya Tuhan yang kau panggil Bapa. Dia sanggup memulihkan keadaanmu, Dia sanggup mengangkat hidupmu. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita berbalik kepada Tuhan? Mau nggak kita datang kepada Tuhan meminta belas kasihan Bapa? Mau nggak kita datang berserah kepadanya? Kalau kita mau, itu menjadi tanda awal engkau akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Jika engkau mau, saya akan berdoa buat saudara. Jika engkau mau, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu yang secara khusus saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkaulah Bapa kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Sekalipun kami harus mengalami badai, kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ada Engkau ya Abba, ada Engkau ya Bapa yang selalu menggendong kami. Kami menaruh tangan kanan kami di dada karena kami percaya kami anak-anak-Mu, kami dipelihara, kami anak-anak-Mu, bahwa tidak ada masalah pergumulan yang akan melebihi kekuatan kami. Kami anak-anak-Mu. Ketika segala sesuatu di dunia ini berakhir, kami tahu Tuhan tidak pernah selesai untuk berkarya dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Hamba berdoa buat umat-Mu, mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka membuka hati mereka untuk berserah, untuk kembali berbalik kepada Tuhan.
untuk percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Hamba berdoa jamah setiap hati ya Tuhan, sehingga malam hari ini, saat ini adalah saat perubahan, saat pemulihan, di mana banyak hati anak-anak-Mu berbalik kepadamu. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.